Wah, mau cari wilayah di Indonesia. Tadi katanya mau nyari peta desa. Coba cari di atas. Nah, ini nih, Provinsi Jawa Timur. Wah, kita kan di Provinsi Jawa Timur ya. Kecamatan Candi. Loh, kok gak ada Kecamatan Candi di mana ya? Adanya cuma Sidoarjo. Coba Kecamatan Tanggulangin. Aduh, tak ada. Ini sudah bener loh, Provinsi Jawa Timur. Kenapa tak ada ya? Ini atlas, tapi nyari wilayah nggak bisa. Gimana sih? Coba pakai peta digital aja deh. Kita coba aja ya. Ini dia, peta maps. Wah, peta digital ini pasti lebih canggih nih. Wah, sudah langsung Jawa Timur. Kok bisa sama ya? Coba cari Kecamatan Candi. Bisa nggak ya? Wah, tampaknya koneksinya internetnya lama nih kalau misalkan pakai. Coba lagi cari. Wah, langsung muncul Kecamatan Candi. Woi, hebat sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang peta, yang mana nanti akan kita manfaatkan ilmu tentang peta ini untuk memahami baik itu tentang letak Indonesia, negara-negara di ASEAN, atau bahkan negara-negara di benua-benua dunia ini ya. Baik anak-anak, apabila kita melihat dan mengacu pada peta, apa sih peta ini? Banyak di antara kita sudah sering menggunakannya, apalagi di era digital seperti ini. Seperti tayangan sebelumnya, bahwa kita saat ini sudah menikmati bagaimana kemudahan dalam menggunakan peta digital. Namun, ketika kita dihadapkan dengan atlas ataupun bentuk peta yang lain, kita kesulitan dalam membacanya. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar peta dan membaca peta itu sendiri, serta mengenal apa saja komponen-komponen yang ada di dalam sebuah peta. Anak-anak, pada dasarnya peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Banyak sekali macam-macam dari peta. Yang pasti, peta tersebut adalah merupakan gambaran yang digambar di bidang datar. Apabila kita melihat contoh di depan Ustadz, ini adalah atlas atau global raya, yang mana menggambarkan kumpulan dari peta-peta, baik itu peta wilayah Indonesia ataupun wilayah seluruh dunia. Berbeda lagi apabila kita melihat contoh yang lain. Apakah ini bisa disebut sebagai peta? Ya, tentunya bukan. Meskipun kedua benda ini, baik yang ada di samping kanan Ustadz dan yang ada di samping kiri Ustadz, ini merupakan dua hal yang sama, yaitu menggambarkan permukaan bumi, tapi kedua hal ini memiliki perbedaan. Apabila yang disebut sebagai peta digambar pada bidang datar, maka yang kita lihat di samping sebelah Ustadz ini adalah globe, yang merupakan gambaran dari permukaan bumi, namun digambar di bidang lingkaran.
Baik anak-anak, itulah perbedaan antara atlas dan globe. Berikutnya, sebenarnya peta itu banyak sekali ya kita sering temui. Pada dasarnya peta itu dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Apabila kita melihat peta umum, maka seperti yang barusan Ustadz tunjukkan pada atlas, itu adalah beberapa peta-peta umum yang menggambarkan gambaran permukaan bumi yang sudah digeneralkan, yang sudah digambarkan secara umum di dalam peta itu, mulai dari informasi-informasi umum seperti jalan raya, kemudian batas administrasi, nama wilayah, nama laut, nama sungai, dan lain sebagainya, yang merupakan informasi-informasi penting dari sebuah peta yang nantinya itu menjadi sebuah peta umum. Sedangkan peta khusus ini lebih mengarah pada peta yang menggambarkan suatu wilayah dengan tema atau topik tertentu, seperti peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta penyebaran penyakit COVID-19, dan lain sebagainya. Anak-anak, coba kita akan pelajari bagaimana sih komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah peta. Komponen peta yang akan pertama kita bahas adalah judul peta. Ya, seperti sebuah buku, maka buku itu membutuhkan sebuah judul untuk menggambarkan apa sebenarnya isi dari buku tersebut. Demikian pula apabila kita melihat sebuah peta, maka setiap peta pasti memiliki judul peta yang mana menggambarkan isi dari peta itu sendiri. Misalkan peta Indonesia, maka secara umum bahwa peta itu adalah menggambarkan wilayah Indonesia. Peta Kabupaten Sidoarjo, maka secara umum peta itu akan menggambarkan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Atau peta persebaran penyakit COVID-19 di Jawa Timur, maka itu termasuk peta khusus yang menggambarkan tema tentang penyebaran penyakit dan secara umum di wilayah Jawa Timur. Demikian juga berbagai judul-judul peta yang lain yang menggambarkan isi dari peta itu. Bagian yang kedua dari komponen peta yang tidak kalah pentingnya adalah skala peta. Kita bisa melihat beberapa bentuk skala peta yang biasanya terletak pada bagian kanan, bagian bawah, atau bahkan pada bagian pojok atas dari sebuah peta. Skala ini merupakan ukuran perbandingan dari sebuah kondisi nyata, yaitu ukuran jarak yang sebenarnya dengan ukuran jarak yang berada pada gambaran peta yang sudah diperkecil. Maka skala peta ini merupakan penanda seberapa kecilkah ukuran dari gambar itu menggambarkan kondisi nyata. Secara umum, skala peta dibagi menjadi dua, skala angka dan skala garis. Komponen peta berikutnya adalah arah orientasi peta. Ya, kita biasanya melihat terdapat sebuah simbol orientasi peta yang menunjukkan arah dari peta itu sendiri. Apabila kita melihat secara lebih seksama, maka di bagian atas dari setiap peta akan menunjukkan arah utara, sedangkan di bagian bawah akan menunjukkan arah selatan. Demikian juga di sebelah kanan dari bagian peta itu akan menunjukkan wilayah timur, dan di sebelah kiri dari peta itu akan menunjukkan wilayah barat. Komponen peta berikutnya adalah simbol peta. Simbol adalah gambaran atau icon yang menunjukkan atau menyederhanakan objek yang ada di permukaan bumi sehingga mudah untuk dibaca. Salah satunya simbol yang biasanya kita mudah pahami adalah simbol bergambar pesawat terbang yang itu menunjukkan bandara, atau simbol jangkar yang biasanya itu adalah menunjukkan pelabuhan, atau bahkan simbol-simbol lain seperti simbol segitiga yang berwarna merah yang menunjukkan itu adalah daerah pegunungan atau gunung, dan lain sebagainya. Komponen peta berikutnya adalah garis koordinat.
Garis koordinat itu sendiri adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi garis lintang dan garis bujur. Ya, biasanya kita mengetahui garis lintang ini merupakan garis yang membentang dari barat hingga timur bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Garis koordinat ini sangat penting sekali dalam melihat suatu lokasi di peta. Bahkan pada saat ini ketika kita menggunakan peta digital, garis koordinat ini mampu menentukan suatu lokasi secara tepat seperti pada tayangan sebelumnya. Dan bahkan dengan adanya garis koordinat ini dan kemudian diintegrasikan dengan peta digital, kita bisa menentukan sebuah lokasi dan kita memanfaatkannya untuk berbagai fitur seperti kurir, ojek online, dan lain sebagainya. Kemudian komponen peta berikutnya adalah insert peta. Insert peta ini merupakan peta kecil yang berada di peta itu sendiri yang biasanya menunjukkan letak dari peta yang tidak tergambarkan ataupun menunjukkan bagian di mana peta itu digambarkan dari wilayah yang lebih luas. Dan berikutnya adalah komponen peta legenda. Legenda bukan berarti sejarah ya, namun legenda dalam hal ini adalah informasi yang berisikan tentang keterangan dari simbol-simbol yang tergambarkan pada peta. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Setiap peta pasti memiliki sumber, seperti apabila kita melihat peta-peta atlas kita. Sumber peta ini sangat penting untuk menentukan dari manakah peta itu digambarkan dan tahun berapakah peta itu digambar. Demikian anak-anak, komponen-komponen dari peta, setidaknya komponen ini akan membantu kita dalam membaca peta itu sendiri. Beberapa informasi yang sudah Ustadz sampaikan berkaitan dengan komponen peta merupakan salah satu hal yang akan membantu kita dalam membaca peta. Apabila dalam sebuah peta tidak dilengkapi dengan komponen-komponen yang sudah kita bahas sebelumnya, maka seseorang akan kesulitan dalam membaca peta tersebut. Misalkan peta tersebut tidak memiliki skala atau tidak ada informasi skala dalam peta tersebut, maka akan sulit untuk menentukan seberapa luas wilayah peta itu dan seberapa jarak sebenarnya yang bisa kita ukur dari peta itu. Padahal fungsi skala ini merupakan fungsi yang sangat penting dalam sebuah peta. Demikian pula apabila peta itu tidak memiliki judul peta, seperti apabila sebuah buku tidak memiliki judul, maka pembaca akan kesulitan. Dia akan menebak-menebak wilayah manakah yang dipetakan dalam gambar peta tersebut. Apabila peta tersebut juga tidak memiliki simbol-simbol, maka seperti kita membaca sebuah peta buta. Apakah peta buta berarti kita membaca peta kemudian kita buta? Ya, tentunya tidak. Arti dari peta buta itu sendiri bahwa peta itu tidak memiliki informasi apapun yang memang fungsinya adalah digunakan untuk mengingat-ingat informasi berkaitan dengan peta yang sering disajikan. Beberapa peta memang menghilangkan beberapa komponen karena kesepakatan secara konvensional dan hal-hal yang memang sudah diketahui oleh khalayak umum, seperti informasi dari legenda, dari garis batas administrasi ataupun jalan yang memang sudah banyak diketahui oleh orang bahwa simbol dari jalan itu adalah demikian. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesempatannya. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang peta dan komponen-komponennya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.